Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bincang Satwa Tani. Semoga kita semua selalu mendapatkan rahmat, kebaikan, keberkahan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara menanam rumput pakcong agar tumbuh lebat, subur, dan baik. Nah, di sini kita bisa melihat ada rumput pakcong yang siap untuk dipanen. Ada beberapa yang siap untuk dipanen dan ada beberapa yang masih muda. Untuk sebelah sini, untuk tingginya sudah sekitar 180 cm sampai 2 meter. Nah, dan di sini juga ada rumput pakcong yang sudah mulai tumbuh setelah dipanen. Dan untuk sebelah sini, untuk area ini masih rumput gajah biasa. Dan perbedaan antara rumput gajah biasa dan pakcong itu kalau dilihat secara kasat mata tidak ada perbedaan, akan tetapi untuk secara fisiknya sudah berbeda ketika kita melihatnya dengan teliti, dan dari segi produktivitasnya pun sangat berbeda. Masih lebih bagus rumput pakcong, dan kalau rumput pakcong itu untuk batangnya lebih besar-besar dan tanamannya lebih lebat tanpa adanya bulu halus. Nah, di sini saya akan menunjukkan tanaman pakcong yang saya tanam di umur sekitar kurang lebih 2 minggu. Kalau di sini ini sudah mulai tinggi sekitar 150 cm, dan di sini masih sekitar 110 ataupun 1 meteran. Untuk tanamannya pun alhamdulillah lebat dan hijau-hijau seperti ini. Nah, kita bisa lihat ini untuk rumput pakcong yang saya tanam di umur sekitar 20 harian. Tidak ada 20 hari, mungkin sekitar 2 mingguan. Dan begini penampakannya, kita bisa lihat dari sini. Untuk daun-daunnya sudah mulai tumbuh. Di sana juga. Nah, ketika kita hendak menanam pakcong, kita perlu mencari bibit yang bagus. Jadi pastikan bibitnya itu untuk batangnya sudah keras ataupun tua. Kita bisa lihat ini untuk batangnya keras, dan kita harus menanamnya dengan kondisi yang bagus. Sebenarnya untuk menanam rumput pakcong ini alangkah baiknya yakni pada musim penghujan, karena kita tidak perlu memberikan pengairan. Kalau saat ini karena musim kemarau, jadi saya harus memberikan air secara berkala. Biasanya saya dalam kurun waktu seminggu ataupun 10 hari sekali untuk rumput yang barusan ditanam. Nah, karena memang tanaman memang memerlukan air yang cukup dan paparan sinar matahari yang cukup agar pertumbuhannya pun menjadi lebih bagus dan optimal. Beda halnya kalau tanaman ini ditanam di area yang rindang, tertutupi oleh daun-daun, tidak ada paparan sinar matahari secara langsung. Dari pengalaman saya, tanamannya menjadi kecil-kecil dan pertumbuhannya tidak bagus. Nah, setelah kita memilih bibit seperti tadi, kita perlu menentukan jarak tanam. Kalau untuk saya sendiri, untuk jarak tanamnya sekitar 60 cm sampai 70 cm. Kita bisa lihat untuk seperti ini wujudnya, dan saya membuatnya secara lurus dengan tali agar tanamannya pun menjadi lebih bagus. Jadi
diberi penanda tali agar bisa lurus dan bagus. Nah, seperti ini. Nah, kalau saya sendiri untuk area sini saya buat agak menggunung untuk jaraknya, agar ketika pengairan bisa menjadi lebih gampang untuk fokus pada area yang ada rumputnya. Seperti ini kan agak menggunung karena memang banyak rumputnya, jadi ketika di red ataupun diambil rumputnya, tanahnya pun menjadi tidak menggunung seperti dulu lagi. Nah, kita fokus pada penanaman. Setelah mencari bibit dan menentukan jarak tanamnya, kita dalam menanam usahakan untuk area yang kita tanami rumput pakcong ini kita cacah dulu tanahnya, kita gemburkan agar tanahnya menjadi halus. Nah, kita bisa lihat untuk tanahnya memang dicacah dulu, dihaluskan dulu agar selain mudah ditanami, juga agar untuk pertumbuhan akarnya pun menjadi lebih bagus. Kalau untuk cara penanamannya sendiri saya seperti ini. Nah, ini untuk misal benihnya saya tancapkan seperti ini. Untuk setengah area kita terkubur dengan tanah, untuk setengahnya lagi berada di permukaan. Bisa kita buat agak berdiri ataupun bisa kita buat untuk tidur. Karena pengalaman saya ketika rumputnya dikubur dengan tanah semua, untuk pertumbuhannya tidak bagus. Nah, dari situ saya untuk penanamannya setengah di tanah dan setengahnya lagi di permukaan dengan posisi agak miring dan menghadap ke atas. Seperti ini contohnya. Nah, kita bisa lihat untuk tanamannya alhamdulillah bagus. Nah, setelah penanaman kita perlu memastikan kebutuhan dari tanahnya. Ketika tanahnya sudah kering dan pertumbuhan rumput pakcong tidak baik, maka kita perlu memberikan pengairan dan pemupukan. Dengan pemberian pengairan yang cukup dan pemupukan yang cukup, tanamannya pun juga akan menjadi lebih bagus dan lebat. Kalau saya sendiri untuk pupuknya menggunakan pupuk daun ataupun pupuk urea. Jadi pupuk guna memberikan nutrisi bagi tanaman. Sebenarnya kita juga bisa menggunakan pupuk kandang, akan tetapi karena memang memerlukan tenaga yang lebih dan pupuk kandang memerlukan waktu untuk bisa merubah tanah menjadi lebih baik, karena tidak instan. Beda dengan pupuk kimia yang bisa langsung terasa efeknya. Nah, seperti ini. Nah, di sini untuk yang pernah dipanen satu kali, kita bisa lihat untuk tanamannya lebat. Seperti ini penampakannya. Dan di sini untuk area yang belum terairi dan belum terkena pupuk, sehingga pertumbuhannya pun juga kurang bagus. Nah, ini contohnya bisa lihat untuk tanamannya hijau-hijau, lebat, dan produktivitasnya tinggi. Nah, sekian dari saya untuk video kali ini. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.